ada terjadi kecelakaan di daerah Gunung Kong, dan ini perjalanan terpanjang kita ya, rute terpanjang kita selama lintas barat Sumatera. Inilah jalur Belangpidi Melabuh, sebuah ruas penting di pantai barat Aceh. Tapi kesunyiannya bisa bikin kamu lupa kalau ini jalan negara. Masya Allah, masjidnya dengan panorama jembatan dan juga sungai Kurung Sabe. Waktu touring di jalur lintas selatan Jawa, saya merasa kayak balik ke Aceh. Enaknya kopi ditunjang sama hal yang begini guys. Nah, terima kasih buat istriku tersayang yang sudah. Perjalanan ini menyisakan memori yang gak bisa kami lupakan. Ini semua tentang petualangan ayah dan anak menaklukkan jalur lintas barat Sumatera dengan Yamaha New MT-25. Perjalanan ini gak seru kalau saya bilang cuma soal jarak. Kurang tepat juga kalau saya katakan ini hanya sekedar menaklukkan 2.200 km jalanan di lintas barat Sumatera. Ini semuanya tentang waktu yang kami bagi antara seorang ayah dan anaknya di atas dua roda, melewati pulau yang begitu luas, begitu indah, dan kadang begitu sunyi. Kami memulai semuanya dari BSD, Tangerang Selatan, menyeberangi lautan di Selat Sunda dengan feri eksekutif. Dan dari situlah cerita kami ini dimulai. Hari pertama, start dari BSD, kami bermalam di Bandar Lampung. Hari kedua, kami menembus jalur sepi menuju kota Bintuhan, Bengkulu. Lalu terus menuju ke Tahun, masih di Provinsi Bengkulu. Lalu Painan di Sumatera Barat, dan akhirnya kami rehat 3 malam di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi ini tujuannya bukan hanya untuk istirahat, tapi untuk mencerna dan juga merayakan betapa luar biasanya perjalanan ini. Dari kota sejuk ini, kami lanjut ke Padang Sedempuan, lalu masuk ke Aceh menembus keheningan Subulus Salam, kota tersepi di Indonesia. Dan kemarin, kami sampai di Labuan Haji, sebuah kota kecil di pesisir Aceh Selatan. Nah, di kota ini, ada pertanyaan yang akan saya jawab. Ngapain sih naik motor jauh-jauh ke Aceh, Bang? Jawabannya, salah satunya untuk menemui adik kandung ibu saya, sosok yang paling dekat dengan beliau semasa hidup. Karena seandainya saya masih punya ibu, mungkin saya akan lakukan apapun untuk bisa berbakti. Tapi waktu sudah tidak mungkin diputar ulang. Yang tersisa cuma penyesalan dan rindu yang nggak pernah benar-benar reda. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seseorang yang ingin bertaubat dari dosa besar. Beliau bertanya, apakah kamu masih punya ibu? Dia menjawab, tidak. Lalu Nabi SAW bersabda, kalau begitu, berbuat baiklah kepada bibimu, karena bibi punya kedudukan seperti ibu. Dan kemarin, 380 km sebelum sampai ke Banda Aceh, kami berhenti dan menginap di Labuan Haji di rumah Mak Jikmis, hanya untuk menyenangkan hati beliau. Dan kami menyantap berbagai masakan beliau yang udah lama nggak kami cicipi kelezatannya. Kami dimasakin sambal lado sama makci. Luar biasa. Ini yang ditunggu-tunggu nih sejak berapa bulan yang lalu ini. Makan malam, makan siang, makan pagi di rumah makci. Wah. Ini nggak beres ya, makci masaknya nggak beres lagi katanya. Tapi ini bismillah. Kita rasa, kalau rasanya bismillah nih, bismillah ini nggak bohong. Bintang 5. Mantap kali Makci, bener Makci. Ini di Jakarta nggak ada kayak gini, aduh, nggak ada. Kalau ada pun rasanya nggak kayak gini. Kalaupun ada, ya satu piring mau kalian bayar 80.000. Semoga Allah ridho dan semoga Allah menyehatkan beliau terus, memudahkan urusannya dan memberkahi hidupnya. Kelak saat kami melintasi jalur ini lagi, kami akan mampir lagi insya Allah. Sehat-sehat terus ya Makci. Dan sekarang, hari ini adalah etapa terakhir, langkah penutup dari perjalanan yang akan kami kenang seumur hidup. Dari Labuan Haji, kami akan segera menuju Banda Aceh.
sebuah garis akhir yang sebenarnya ini adalah awal dari kenangan yang gak akan pernah pudar. Ini adalah bab terakhir dari solo touring kami. Thanks buat kalian yang udah mau subscribe channel kami ini. Dan sekarang, yuk kita jalan-jalan bareng kami lagi di jalur paling memukau di lintas barat Sumatera. Selamat pagi semuanya. Sekarang kita baru saja meninggalkan rumah makcik kita di Labuhan Haji. Kita harus lanjutkan perjalanan sejauh 380 km dari Labuhan Haji ke Banda Aceh. Dan ini perjalanan terpanjang kita ya, rute terpanjang kita selama lintas barat Sumatera. Jadi kalau kita jalan terus tanpa berhenti, jam 4:10 kita tiba di rumah di Banda Aceh. Tetapi kita targetkan sampai di rumah jam 7:30 atau paling telat jam 8 malam ya, biar memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa leyeh-leyeh di tengah jalan, di spot-spot menarik, spot-spot yang ajib. Tetap sehat-sehat semua ya. Kita baru saja melewati kota Blangpidi. Tabrakan bis. Touring itu mental freedom, tapi sebenarnya di balik kebebasan yang ditawarkan jalanan saat touring begini, selalu ada resiko yang mengintai. Pelanin, pelan-pelannya. Tabrakan. Di depan kita akan lihat kecelakaan yang baru aja terjadi di jalur ini. Ada terjadi kecelakaan, guys. Innalillahi di daerah Gunung Kong. Touring itu nggak cuma soal sejauh mana kalian bisa riding, tapi sebijak apa kamu bisa pulang. Ini jadi pengingat keras buat kita semua. Safety riding bukan pilihan, tapi kebutuhan. Antara sebuah truk ya sama minibus. Ringsek berat, kita nggak tahu ada korban atau tidak. Innalillahi rajiun. Ya Allah, mudah-mudahan yang diberikan musibah ini berikan kesabaran ya. Mudah-mudahan mereka selamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan tunggu kamu bisa lihat korban dulu untuk sadar, karena bisa jadi besok yang kita lihat itu teman kita atau kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Kita telah sampai di Nagan Raya. Bayangkan kamu lagi touring sendirian, motoran di jalan nasional, tapi rasanya kayak lewat jalan milik sendiri. Bukan karena kamu VVIP, tapi karena memang sepi banget jalurnya. Inilah jalur Blangpidi Melabuh, sebuah ruas penting di pantai barat Aceh. Tapi kesunyiannya bisa bikin kamu lupa kalau ini jalan negara. Kalau kamu biasa touring di Jawa, tempat ini bakal ngasih kamu definisi baru soal sepi. Gak ada deru mobil, gak ada klakson yang nyaring, cuma kamu, suara mesin motor, angin, dan kadang debur ombak dari kejauhan. Dan ketika kamu masuk ke kota-kota kecil di pinggir jalur ini, hiruk pikuknya gak bikin bising. Cuma cukup buat kamu ngerasa, oke, saya masih di peradaban. Namanya juga touring, gak semua rute selalu sesuai rencana. Kadang salah belok, kadang nyasar, kadang malah muter jauh banget. Tapi anehnya, justru di situ letak serunya. Jalur yang gak direncanain malah sering jadi yang paling berkesan. Saleh. Kita jalan sana aja. Terus itu kita baru ke sana. Tapi kali ini enggak guys. Saya pengen coba nurut dulu sama rencana. Ikutin jalur dan kita lihat apakah tetap seru atau justru jadi datar. Kita sudah sampai di kota Melabuh, Aceh Barat ya. Dan ini adalah kotanya. Sebuah kota kecil dan bersahaja, kota yang penuh kenangan, kota yang penuh sejarah. Masya Allah. Kalau kamu ke Banda Aceh, jejak tsunami 2004 ditampilkan jelas. Ada museum, ada monumen besar. Tapi di Melabuh berbeda. Di sini bekas tsunami bukan jadi tempat wisata,
bukan pula jadi tontonan, tapi tetap ada, diam, menyatu dalam keseharian warga. Gak semua luka harus dipamerkan, ya enggak? Beberapa tempat merayakan ketangguhan mereka, yang lain mungkin memilih diam, melabuh memilih yang kedua. Di kota ini, ingatan dijaga dalam senyap. Tuh, Pis. Kamu turun ya. Di tengah kota Melabuh, berdiri tegak sebuah tugu. Terlalu polos untuk kita katakan bahwa ini sekedar monumen. Ini sebenarnya adalah lambang perlawanan. Lambang seorang pejuang yang mengecoh Belanda dengan cara paling tidak terduga sama sekali. Dia berpura-pura tunduk, lalu membawa lari senjata mereka untuk melawan balik. Namanya adalah Teku Umar. Kalian pasti kenal kan? Teku Umar. Dan menjelang pertempuran terakhirnya, ada kata-katanya yang paling saya suka. Bengoh singoh gedanyo cip kupi di kedai Melabuh, atau ulun akan syahid. Besok pagi kita akan minum kopi di Melabuh, atau aku gugur sebagai syuhada. Keren kan? Nah ternyata beliau gugur sebagai syahid. Dan tugu ini bukan bangunan kosong guys. Tugu ini menyimpan nyali. Tugu ini menyimpan tekad. Dan di sini perlawanan itu tetap hidup. Kita baru saja keluar dari pusat kota Melabuh. Kita mengambil jalan keluar ya, yang mengarahkan kita keluar dari kota Melabuh. Dan juga baru check out dari tempat wisata titik nol Tugu syahidnya pahlawan nasional Teku Umar rahimahullah. Dan sekarang kita segera heading ke Banda Aceh. Cuaca terik tapi tidak terlalu, tidak sampai menyiksa. Di jalur seperti ini, kecepatan cuma jadi angka. Yang penting apa yang kita lalui, apa yang kita kenang, dan apa yang bisa kita ceritakan ulang. Kalau kalian menempuh jalur pantai barat Aceh ini, baru beberapa kilometer saja sudah cukup untuk bikin kalian heran. Hutan lebat berubah jadi rawa, lalu tiba-tiba laut terbuka lebar. Lanjut kebun sawit sampai masuk ke kampung nelayan. Aceh berubah cepat, seolah sengaja menunjukkan semuanya di satu rute. Akhirnya kita sampai ke wilayah Tenom, Aceh Jaya. Kita sudah sampai di Kedai Krung Sabe Aceh Jaya. Masya Allah, masjidnya dengan panorama jembatan dan juga sungai Krung Sabe. Masya Allah. Sebentar lagi kita akan memasuki kota Calang dan kita akan ngopi sebentar ya. Jalur ini termasuk lintas barat Sumatera yang menghubungkan kota Melabuh, Calang, Tenom, sampai Lamno. Ini juga jalan nasional yang di musim hujan kadang bisa berubah jadi mimpi buruk. Longsor, tikungan tajam, dan tebing curam. Di kiri, Samudra Hindia siap menghantam. Di kanan, hutan dan bukit tanpa batas. Kamu bakal ngelewatin jembatan panjang, pantai-pantai sunyi, dan kehidupan masyarakat yang tenang banget. Di balik jalur sepi Krung Sabe ini, tersimpan satu titik pandang yang nyaris nggak pernah dibahas. Wis, tolong fotoin aja sebentar, Wis. Fotoin aja. Satu spot foto-foto di daerah Gunung Ketapang yang langsung menghadap Samudra Hindia. Kalian bisa menikmati pemandangan 180 derajat, laut biru dan garis pantai. Nggak ada tiket, nggak ada pungli, nggak ada warung. Cuma angin laut, suara ombak, dan sunyi yang terasa penuh. Ini salah satu spot terbaik untuk melihat sisi liar dan tenangnya Aceh Jaya. Jangan lupa berhenti di spot ini buat foto-foto. Baru jalan dari spot tadi, nggak jauh dari situ, kami mutusin berhenti sebentar. Di sini gak ada kafe, tapi ada kios kecil tempat ngopi. Ini spot bintang 5 guys. Laut lepas, angin sepoi-sepoi, dan pohon pinus buat neduh.
Pesan kopi, pesan minuman segar, ganjil perut seadanya. Gak ribet, gak rame, cuma kami, suara ombak, dan rasa tenang yang gak bisa dibeli. Kak ya? Ya. Dadah. Keluar dari kota Calang, jalur ini berubah jadi trek impian guys. Aspal mulus, jalan lurus, dan juga sepi. Di kiri, Samudra Hindia mengintip dari balik pohon. Di kanan, bukit hijau jadi teman setia. Angin lautnya kencang, tapi tenang. Kalau kalian mau ngebut, gas aja tapi tetap hati-hati. Kalau kalian pengen santai, ini juga jalur untuk menikmati. Kalau kalian mau santai, antara Calang dan Lamno ini memang semua terasa lebih pelan. Tapi justru disitulah letak nikmatnya. Bis, fotoin bis. Kenapa? Kenapa? Tuh. Hah? Itu. Pelang namanya. Kalau bisa ya. Di lintas barat Aceh ini, kadang sapi nongol tiba-tiba di tikungan. Kadang santai jalan di tengah aspal seolah itu kandang mereka. Fokus dan pelan kalau lewat daerah ini. Ada sapi pelan-pelan, ada kambing pelan-pelan. Darvis, anak saya ini hebat loh guys. Ini udah etape terakhir perjalanan kita sejauh 2.600-an kilometer dari BSD Tangsel. Dia anak yang sabar, gak banyak mengeluh dan tahan ujian perjalanan. Sesekali memang dia minta berhenti karena ada sesuatu yang buat dia gak nyaman. Dan itu memang SOP-nya. Berhenti dulu nggak? Kenapa? Ya, bentar. Berhenti dulu nggak ke bawah jalan? Kenapa? Hah? Kenapa? Abang kayak ketusuk apa gitu? Foto abang banyak banget. Sakit banget. Kayak batu. Kalau kalian sempat melihat video-video kita sebelumnya, ya, kalau udah sore kamera intercom di helm saya mulai butek. Bukan karena rusak, tapi karena saya selalu lupa bersihin, ya. Dari pagi, debu, minyak dari asap knalpot kendaraan lain itu numpuk semua di atas lensa. Dan hasilnya kabur dan juga buram seperti ini. Ngeselnya ketahuan pas udah ngedit kayak gini ya. Bayangkan, laut biru jernih, pantai putih kosong tanpa jejak, dan langit yang gak pelit warna. Tapi sayangnya, kamera saya butek guys. Jadi percayalah, keindahan di jalur ini jauh lebih bagus dari apa yang kalian lihat di layar HP kalian. Enak kali bis. Mau main di sini? Nanti lah kita pergi ya sekali kemari ya. Oke. Ya, bagus lah. Banget. Apa? Banget bagusnya. Waktu touring di jalur lintas selatan Jawa, saya merasa kayak balik ke Aceh. Tebing tinggi, laut biru, jalan sepi. Dan kita melintasi jalur di antara dua tebing seperti ini. Dua tempat beda pulau, tapi vibes-nya mirip banget. Coba kalian lihat ini. Sorry ya, kameranya udah butek. Bedanya cuma satu guys. Yang di Aceh lebih sunyi, dan itu bikin semuanya terasa lebih dalam.
Ini yang kita mampir itu, saya ingat nggak? Hah? Yang kita mampir itu? Hah? Yang kita mampir hari itu masih ingat? Itu orang tahun ini tuh. Ya. Apa? Hah? Makan dan pas mana? 3 tahun yang lalu. Tapi waktu itu mau mana? Naik mobil. Heeh. Mana? Lihat gajah. Hah? Lihat gajah. Oh iya. Iya. Terus tempat gajinya di mana? Udah lewat. Gak bilang. Duran. Lamno guys, Lamno. Bukan kami namanya kalau touring itu gak sering-sering berhenti. Tepat sebelum masuk ke jalur nanjak di Gunung Gerute, kami mampir dulu di warung makan Prambors. Bukan karena lapar guys, tapi karena mau nyicipin enaknya masakan Aceh di warung ini. Jadi kalau kalian touring ke Aceh, jangan lupa mampir di sini setelah kalian melewati Lamno dan sesaat sebelum nanjak ke Gerute. Ini tirom, buah beliu dengan cu. Masya Allah, makan besar, makan enak kita hari ini. Ini bukan tirom ini ikan hiu rupanya. Ya sudah. Ikan hiu. Nah, salah satu spot yang gak boleh kalian skip saat touring di jalur pantai barat Aceh adalah Puncak Gerute. Guys, saksikan guys. Di hadapan Puncak Gerute tersaji keindahan Pulau Kelah, sebuah pulau tanpa penghuni dengan hamparan pasir putih. Di Puncak Gerute, kalian akan menemukan kafe-kafe yang dibangun sederhana, berkonstruksi papan yang berdiri berjajar di pinggir jalan. Kafe ini bertengger di tebing yang sangat curam, dengan tiang-tiang kokoh yang panjang. Hampir semuanya menawarkan spot tempat duduk yang menghadap langsung ke Samudra Hindia. Bisa nggak kalian membayangkan ya, minum kopi ya seperti ini ya, tubruk kopinya enak banget, bisa ditungkupin ya dibalik, atau bisa begini atau bisa disaring, tapi saya begini aja ya. Kopinya enak, tapi kopi nggak sebanding, enggak gitu. Enaknya kopi ditunjang sama hal yang begini guys. Nah, ada lawan nggak guys? Masya Allah. Kami ngopi berdua di Puncak Gerute, kangen sama ibu, ya nggak? Bukan ayah ya, udah artis. Padahal ayah udah bagus-bagus ngomongnya. Enggak. Ya, itu udah sendal. Nggak boleh berhenti, Sunset. nggak boleh berhenti di sini. Oke, udah. Nggak ada foto. Masih di awal soalnya. Kita pun gunung dulu ya? Kalian pun ngomong, kenapa ya kalau udah malam kita pasti selalu di hutan. Oh iya. Tuh, banget cantiknya. Masya Allah. Santai. Masya Allah, Alhamdulillah kawan-kawan semua. Sekarang kita sudah melewati Gunung Gerute. Kita sekitar 60 km lagi menjelang garis finish ya. Sekarang waktu telah menunjukkan pukul 7 kurang 4 menit. Tetapi di Aceh masih terang karena menjelang maghrib. Matahari juga belum terbenam, menjelang terbenam.
pemandangan dan juga jalur sepanjang pantai barat, jalur barat Sumatera khususnya Aceh, merupakan pemandangan dan jalur yang luar biasa, Masya Allah. Dan Alhamdulillah Yamaha New MT25 adalah pilihan yang kami pilih dengan sangat tepat, bismillah. Performanya luar biasa menghadapi tanjakan, perfect torsi yang sangat memuaskan. Padahal beban kita sangat berat ya, full box, full backs, dan dengan 2 nyawa dalam satu motor, saya dan anak saya Darvis. Shocknya juga demikian brilian. Kita atur ke posisi keras maksimal sehingga ayunannya tidak menyebabkan ketidaknyamanan pada saat kita menikung dalam kecepatan yang tinggi, namun juga tetap memberikan performa shock absorber, penyerap getaran, guncangan yang ya Alhamdulillah lumayan bekerja, lumayan berfungsi. Dibantu dengan ban dual purpose Corsa S-Cross dengan spesifikasi depan 110/80 dan belakang 140/80, menambah kestabilan riding motor ini. Kita akan menaiki pegunungan sekali lagi. Selanjutnya baru kita masuk ke wilayah pesisir, di mana kita tidak ada tanjak menanjak lagi dan langsung sampai ke Banda Aceh. Insyaallah kita akan foto-foto dulu di depan Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh sebagai tanda bahwa kita telah sampai di Banda Aceh. Titik nol bukan destinasi, tapi karena kita di Aceh selama 3 bulan, insya Allah kita akan pergi ke titik nol khusus di lain waktu, sebelum kita pulang balik ke Jakarta atau BSD Tangerang Selatan. Matahari sekarang telah terbenam, itu artinya waktu telah maghrib ya. Titik-titik krusial bagi petouring itu biasanya, bukan biasanya ya, kadang terjadi pada titik-titik akhir menjelang finish ya. Makanya kehati-hatian sampai tiba pada tujuan itu masih tetap diperlukan ya. Kehati-hatian itu tetap diperlukan hingga kita telah memasukkan motor kita ke tempat tujuan kita, mematikan kunci kontaknya, memarkirkannya, insyaallah. Jadi terkadang orang terlalu euforia ketika mau sampai di tujuan, melupakan prosedur-prosedur yang harus tetap mereka jaga pada saat mengendarai motor ya. Maka di sini kita terus berhati-hati walaupun hampir sampai di titik finish, insyaallah. Berapa lama lagi kita keluar di gunung? Nggak lama, 5 menit. Dibantuin langsungnya. Ayah udah tahu jalannya? Oh gitu. 5 menit lagi. Berapa? 5 menit lagi keluar. 5 menit lagi. Udah keluar?
namanya Lok Sedu. Apa? Lok Sedu. Oh, Alhamdulillah kan ya, kita telah tiba di Lok Sedu, Aceh Besar, di Desa Layun. Banda Aceh sudah di depan mata guys. Tapi sebelum memasuki kota ini, kami rehat dulu sejenak untuk menunaikan sholat maghrib dan juga isya. Bismillah. Ini adalah menit-menit menjelang masuk ke kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Sekarang kita masih di daerah Kabupaten Aceh Besar ya. Kita akan segera memasuki kota Banda Aceh guys, seconds, dan ini sudah bisa dikatakan we are in Banda Aceh. Masya Allah, Alhamdulillah. Akhirnya saya dan anak saya sampai juga di Banda Aceh setelah menempuh 2.600-an kilometer dari BSD Tangerang Selatan. Masya Allah, setelah pemerahan langsung Banda Aceh ya. Akhirnya kita sampai ke kota Banda Aceh. Di kota Banda Aceh, ibu kota provinsi Aceh. Setelah 2.600-an kilometer dari BSD Tangerang Selatan via jalur barat Sumatera, kita berangkat dari tanggal 23 sampai tanggal 23 Juni ya, berangkat dari BSD hari Minggu, dan kita tiba di Banda Aceh tanggal 3 Juli 2024. Terkesan agak sedikit lama, tetapi itu semua karena kita menginap di Bukit Tinggi 3 malam, jadi kita extend 2 malam. Seharusnya kita udah sampai tanggal 1 ya. Kita sudah berhadap-hadapan dengan sisi kanan Masjid Raya Baitur Rahman. Kalian bisa lihat ya, kita belok kanan supaya bisa berfoto di depannya, dan orang masih melaksanakan sholat isya berjamaah. Sudah di downtown kota Banda Aceh. Kita akan fotoan dulu. Siapa yang foto ya? Nah, oh, pas kali ada mbak-mbak nih. Dek, bisa minta tolong foto nggak? Bisa minta tolong foto kami ke, soalnya baru nyampe. Oke. Oke guys, thank you atas supportnya semua. Terima kasih banyak kawan-kawan di Amongers, dan yang paling pasti untuk anak saya Darvis yang menjadi co-pilot walaupun nggak pernah menjadi pilot. Terima kasih telah membantu ayahnya ya sebagai riders dalam logistik ya, packing barang, dan juga support untuk standar. Setiap kali standar motor diturunin, jadi harus dipasang papan ya, biar nggak ambrol, biar nggak kebalik, karena berat banget nih motor. Yang ngangkat box ya, pokoknya jos lah Darvis. Yang
dengan kepanasan tetap sabar, walaupun kadang-kadang wah panas ya, yang kadang mual karena kepanasan, tapi ini adalah sarana belajar baginya. Safar pasti ada sesuatu yang bisa dia pelajari. Masya Allah, barakallahu fikna. Dan yang pasti juga terima kasih buat istriku tersayang yang sudah mensupport perjalanan kita dari BSD sampai Tangsel. Terima kasih banyak yang sudah mendukung suaminya melakukan perjalanan jauh dengan motor sampai ke Banda Aceh sebanyak 2.600 km. Terima kasih banyak ya istriku, barakallahu fik. Dan juga buat Uti juga, terima kasih banyak. Perjalanan ini menyisakan memori yang gak bisa kami lupakan. Ini semua tentang petualangan ayah dan anak menaklukkan jalur lintas barat Sumatera dengan Yamaha New MT-25. Setelah 2 minggu di Aceh, Darvis, anak saya, balik lagi ke BSD Tangsel via jalur udara, dijemput oleh ibunya. Sedangkan saya masih tetap di Aceh selama 6 bulan hingga balik ke BSD lagi, solo riding start dari kilometer 0 Indonesia di Sabang, lalu membelah Sumatera via jalur lintas tengah. Petualangan solo touring saya balik ke BSD ini tidak kalah serunya guys. Kalian bisa nonton di playlistnya di sini ya. Thank you banget buat kalian semua yang udah ngikutin petualangan saya dan anak saya solo touring ke Aceh sejak awal perjalanan. Dan buat kamu yang belum nonton dari awal, lihat playlistnya di sini ya. Dan sampai jumpa di petualangan kami berikutnya.